Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas sebuah tema yaitu keberuntungan atau lucky atau orang juga sering menyebutnya sebagai hoki Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat sebuah gambar yang tidak asing beberapa waktu ini yang baru-baru ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah gambarnya Bapak Ibu Saudara. Ini adalah gambar di mana saat mantan Presiden Donald Trump berorasi dan ditembak oleh seseorang, tetapi tidak sampai membuat dia mati karena meleset dan terkena daun telinganya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat kronologi yang ada, seharusnya Donald Trump pada waktu ditembak itu dengan tepat pasti akan membuat nyawanya melayang. Tapi ternyata ada satu saat beberapa detik pada waktu tembakan itu melesat Bapak Ibu Saudara, dia menoleh. Dan pada waktu dia menoleh itu, dia terselamatkan Bapak Ibu Saudara. Dan yang terkena itu cuma daun telinganya Bapak Ibu Saudara. Dari sini beberapa orang pasti mengatakan dia adalah orang yang beruntung. Beberapa orang mungkin mengatakan dia adalah orang yang hoki atau lucky Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya apakah kita itu bisa mengalami keberuntungan di dalam Tuhan? Apakah kita akan mengalami yang namanya hoki di dalam Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara? Kita mau belajar sama-sama saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat ternyata apa yang dimaksud keberuntungan itu. Oleh seseorang yang namanya Seneca, itu mengatakan keberuntungan itu terjadi saat kesiapan bertemu dengan kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi keberuntungan itu datang dengan yang namanya sebuah kesempatan, tapi kita itu harus siap, Bapak Ibu Saudara. Jadi keberuntungan akan terjadi saat kita siap dan pas bertemu juga dengan yang namanya sebuah kesempatan itu. Nah, kita mau lihat di dalam yang namanya keberuntungan, berkat keberuntungan orang percaya, ternyata itu ada di dalam kesetiaan. Ternyata orang percaya akan mengalami berkat keberuntungan itu saat kita itu setia, Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat di dalam Kejadian 41 ayat 8 nanti sampai ayat 14, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya akan membacakan. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Hati siapa ini? Ini adalah hati Firaun. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula yang terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Jadi kalau kita melihat di ayat 14 ini, keberuntungan sedang terjadi kepada Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mau melihat yang namanya pribadi Yusuf ini, Bapak Ibu Saudara, tidak gampang untuk dia mendapatkan hal ini. Kita mau lihat lebih dulu, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang tadi sebelum ini, yaitu dikatakan juru minuman itu merasa bersalah
karena lupa terhadap Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Yusuf pada waktu itu sempat dilupakan oleh juru minuman itu. Karena kita tahu waktu itu Yusuf mengartikan arti mimpi dari juru minuman itu. Dia memberikan pesan kepada juru minuman itu, kalau kamu sudah keluar dari penjara ini, kamu ingat aku kalau kamu sudah nanti diangkat lagi. Tapi ternyata juru minuman itu lupa. Juru minuman itu lupa sama Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa Yusuf pada waktu dilupakan, mungkin dia merasa kecewa. Karena dia merasa bahwa juru minuman ini satu-satunya harapan untuk dia bisa keluar dari penjara, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa Yusuf pada waktu itu difitnah oleh istri Potifar, dan Potifar adalah orang kepercayaan dari Firaun. Dan satu-satunya yang bisa memenangkan kasusnya atau membuat dia keluar adalah Firaun itu sendiri. Dan dia berharap pada waktu dia menolong juru minuman ini, dia juga bisa ditolong, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata pada waktu juru minuman itu sudah keluar dari penjara, juru minuman itu lupa. Mungkin Yusuf mengalami yang namanya kecewa, Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin kecewa dengan orang yang kau tolong. Mungkin kau menolong seseorang dan kau berharap untuk engkau ditolong kembali oleh orang itu. Tapi ternyata orang itu melupakan Anda dan Anda kecewa. Atau mungkin Anda kecewa sama Tuhan. Anda merasa bahwa Tuhan mengambil satu-satunya kunci atau satu-satunya harapan untuk mungkin Anda keluar dari yang namanya jurang masalah. Dan Anda merasa bahwa sudah tidak ada jalan lagi untuk Anda bisa keluar dari masalah Anda. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, percayalah, kemungkinan besar rasa lupanya juru minuman ini ternyata itu bisa menjadi satu rencana Tuhan dalam hidup kita. Ternyata ada baiknya ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu juru minuman itu tidak menolong saat dia keluar. Tuhan itu tahu yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu juru minuman itu keluar dan langsung diangkat lagi sama Firaun, dan waktu itu juru minuman mempromosikan yang namanya Yusuf ini, pastinya waktu itu Firaun belum membutuhkan yang namanya penafsir mimpi. Untuk apa Firaun itu melepaskan Yusuf juga? Alasannya, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu itu pastinya, kalau mungkin juru minuman ngomong sama Firaun ada satu orang yang bisa menafsir mimpi pada waktu itu. Tapi kita tahu ya, Firaun belum mendapatkan mimpi yang membuat gelisah hatinya, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu juru minuman mempromosikan Yusuf, pasti dia tanya, kenapa dia ada di penjara? Karena pastinya karena difitnah oleh istrinya Potifar. Dan pada waktu itu, saya percaya Potifar yang ada di situ pasti akan membela istrinya, dan Firaun sendiri pun akan lebih membela Potifar yang sebagai orang kepercayaannya. Dan malahan kemungkinan besar akan dianggap Yusuf itu malah menfitnah Potifar, Bapak Ibu Saudara. Dan pastinya malah Yusuf akan dihukum lebih berat lagi. Mungkin bisa mati malahan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata pada waktu juru minuman itu lupa dan tidak menolong si Yusuf, itu adalah rencana yang terbaik dari Tuhan. Karena pastinya waktu itu, pada waktu si juru minuman itu kembali diangkat pangkatnya, Firaun belum mendapatkan mimpi yang membuat dia gelisah. Dia tidak butuh seorang penafsir mimpi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali dalam hidup ini, kalau kita mungkin punya paket atau mungkin kita membeli sesuatu, ternyata delay, atau mungkin tertunda, kita merasa bahwa, wah, kenapa kok kayak gini? Kenapa kok pending ya? Kenapa paketnya kok pending? Kita menanti-nanti. Manusia itu paling malas untuk pending, Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah, kadang di dalam yang namanya doa atau jawaban doa kita juga merasa bahwa Tuhan, kenapa
doaku kok kamu pending Tuhan, kenapa tidak ada jawaban yang datang-datang? Seperti pada waktu kita mungkin menunggu paket kita yang tidak datang-datang, kita merasa bahwa kita merasa eh, kecewa, kita merasa sedih Bapak Ibu Saudara. Dan manusia kecenderungan hatinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saat ini belajarlah dari Yusuf. Pada waktu mungkin itu jawabannya, doanya itu belum dijawab oleh Tuhan, dia tetap setia Bapak Ibu Saudara. Yusuf tetap setia. Dia tetap setia untuk tetap ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa perjalanan Yusuf ini dari mudanya itu sangat sulit. Dimulai dari dia dijual oleh kakaknya, awalnya dibuang dulu ke sumur, lalu dijual oleh kakaknya, dan setelah dijual oleh kakak-kakaknya itu, dia di Mesir, dia bertemu dengan Potifar, dijadikan orang kepercayaannya. Pada waktu itu mungkin dia hatinya sudah tenang, tapi ternyata akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar. Mungkin dia akhirnya juga menjadi kecewa karena dia merasa kok hidupnya turun lagi Bapak Ibu Saudara. Secara manusia mungkin dia kecewa Bapak Ibu Saudara. Tapi bagusnya dia tetap setia kepada Tuhan. Dia memang punya satu talenta yaitu menafsirkan mimpi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lihat dia tetap menggunakan talenta yang Tuhan kasih itu Bapak Ibu Saudara. Contohnya yaitu pada waktu juru minuman dan juru roti itu mengalami masalah, dia membantu untuk menafsirkan mimpinya Bapak Ibu Saudara. Dan lewat kesetiaannya itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu kesempatan dari Tuhan itu datang, dan Yusuf sudah siap, dan Yusuf oleh karena kesetiaannya, dia tetap siap untuk apapun juga Bapak Ibu Saudara. Dia tetap setia itu, dia berjumpa dengan kesempatan dengan Tuhan. Itulah yang membuat keberuntungan dalam hidupnya. Dan pada waktu yang tepat memang Bapak Ibu Saudara, si Firaun ini hatinya gelisah. Saya percaya bahwa Firaun ini tidak cuma 1-2 kali pada waktu masa hidupnya itu bermimpi. Tapi saya percaya saat itu mimpinya itu adalah mimpi yang paling membuat hatinya sangat gusar sekali. Makanya dia butuh pertolongan untuk mengartikan mimpinya. Dan itulah kesempatan yang dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah kesempatan yang dari Tuhan yang orang mengatakan bahwa itulah waktunya Tuhan atau kairosnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kadang kita tahu bahwa kairos itu adalah kesempatan atau waktu yang dari Tuhan. Nah, ternyata kairos ini adalah kata dari Yunani. Ternyata ada satu cerita juga di Yunani Bapak Ibu Saudara. Cerita tentang yang namanya Dewa Kairos. Nah, Dewa Kairos ini Bapak Ibu Saudara, dia kakinya itu ada sayap. Karena dia akan berlalu lebih sangat cepat sekali Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang berjumpa dengan dia itu tidak selalu untuk bisa memegang dia Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia larinya begitu cepat. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah gambar Dewa Kairos Bapak Ibu Saudara. Dewa Kairos ini punya satu yang unik, rambutnya di depan itu panjang, tapi di belakangnya pelontos. Ini menandakan bahwa kalau kita ketemu sama Dewa Kairos, kalau kita tidak punya persiapan yang matang, kita akan tidak bisa menangkap dari depan ini. Kita akan kelolosan sedikit saja. Kita sulit untuk menangkapnya, karena kepala belakangnya itu pelontos Bapak Ibu Saudara. Jadi kairos atau kesempatan atau waktu dari Tuhan ini benar-benar harus kita dapatkan lewat kesetiaan kita. Kalau kita tidak setia, sulit untuk kita bisa mendapatkan kesempatan dari Tuhan. Dan kita tidak akan mendapatkan keberuntungan dari Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, bukan cuma Yusuf, ada satu cerita juga yang orangnya setia, yaitu Rut, Bapak Ibu Saudara. Rut ini setia. Dia pada waktu suaminya meninggal, mertuanya mengatakan untuk silahkan balik ke rumah masing-masing. Tetapi Rut pada waktu ditanyai sama mertuanya, itu mengatakan, aku mau ikut engkau, karena aku tahu bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku.
Ruth itu orang yang setia Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dia tetap setia mengikuti Naomi mertuanya. Dan dia tahu pada waktu dia mengikuti Naomi mertuanya, dia juga ikut yang namanya Tuhannya, yaitu Yahweh. Dan pada waktu dalam kesetiaan Ruth itu, pada waktu dia mengambil jelai, dia bertemu dengan yang namanya Boas. Dan dia akhirnya menikah dengan Boas, Bapak Ibu Saudara. Dan lewat Boas dan Ruth ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu mereka menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Oleh karena kesetiaan Ruth, Ruth mendapatkan sebuah keberuntungan Bapak Ibu Saudara. Dan juga kita tahu ceritanya Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud itu dipercayakan oleh ayahnya 2-3 ekor domba. Dia tetap setia mengembalakan 2-3 ekor domba ini, Bapak Ibu Saudara. Dengan apa kita tahunya? Karena kita melihat pada waktu salah satu seekor dari domba ayahnya itu, pada waktu akan diterkam oleh serigala, Daud itu sangat membela si dombanya ini. Dia berjuang melawan serigala untuk melepaskan dombanya itu, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin 2-3 ekor saja, tapi dia tetap setia, Bapak Ibu Saudara. Setia untuk mengembalakan. Dan akhirnya terjadilah satu kesempatan yang besar, yaitu datanglah Goliat dan dia mengalahkan Goliat. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan itulah adalah kairosnya Tuhan. Dan dia dikenal oleh banyak orang Israel pada waktu dia mengalahkan Goliat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kesetiaan Daud, Daud mendapatkan sebuah kesempatan kairos dan keberuntungan dia alami, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini juga kita tahu di dalam Lukas 16 ayat 10 itu mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan Tuhan mengatakan juga orang yang setia dalam perkara kecil akan mendapatkan juga perkara yang besar, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa ternyata keberuntungan kita itu akan kita dapatkan saat kita mau setia, Bapak Ibu Saudara. Setia dalam apa? Setia dalam perkara kecil. Setia waktu kita ibadah, setia kita jam saat teduh kita, setia kita baca firman, Bapak Ibu Saudara. Itu yang akan membuat kita mendapatkan kesempatan kairos dari Tuhan, dan kita akan mendapatkan berkat keberuntungan itu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, kalau kita melihat kata lucky atau keberuntungan, atau di dalam bahasa Cinanya adalah fu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, dari kata fu atau keberuntungan ini, Bapak Ibu Saudara, itu dibagi beberapa arti, Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada yang punya arti di sini adalah yi atau satu, Bapak Ibu Saudara, kau. Yang kedua adalah kau, itu bicara tentang mulut orang atau orang, Bapak Ibu Saudara. Lalu di situ ada tian, itu artinya taman, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir ini sen, itu artinya karakternya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu bisa diartikan adalah seseorang yang ada dalam di taman bersama dengan Tuhan, itu akan mendapat keberuntungan. Kita mengenal dengan sangat ada 2 taman yang kita kenal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Taman Eden. Taman Eden adalah tempat di mana Adam dan Hawa dan juga Tuhan Yahweh itu bisa intim bersama-sama di sana. Jadi di dalam keintiman itu ada yang namanya keberuntungan. Dan kita tahu juga ada satu taman lagi, yaitu Taman Getsemani. Di Taman Getsemani juga Tuhan Yesus itu bisa berdoa, mengeluarkan semua keluh kesahnya kepada Bapaknya. Ada keintiman di sana. Dan akhirnya Tuhan Yesus bisa menjalani penderitaan salibnya oleh karena kekuatan yang ada di dari Taman Getsemani itu, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sebuah keberuntungan kalau kita itu bisa dekat dengan Tuhan. Jadi saat ini kita tahu, saat kita setia, intim dengan Tuhan, kita akan mengalami keberuntungan dalam hidup kita.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara, semoga firman ini bisa menyentuh setiap hati kita. Terima kasih, kita mau lebih lagi untuk setia dalam keintiman kita dengan Tuhan, dan kita akan mengalami keberuntungan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Amin.